Sekarang kita belajar tentang elastisitas, di mana elastisitas itu adalah sifat benda bisa mengalami perubahan panjang atau luas. Kita katakan di sini suatu benda dengan panjang kita katakan L, kemudian ini kita katakan luas penampang A diberi gaya sebesar F, sehingga benda ini mengalami tegangan sebesar sigma. Sigma ini sama dengan gaya dibagi luas. F itu gaya, A itu luas, dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian kita teruskan. Tadi panjangnya adalah L karena diberi gaya mengalami perubahan panjang. Kita katakan ini adalah L tadi dan perubahan panjangnya sebesar delta L. Sehingga benda mengalami yang disebut sebagai regangan atau kita simbolkan sebagai E. E ini sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berikutnya kita lihat yang disebut modulus elastisitas. Kita singkat dengan E. Terkadang ini disebut juga modulus Young. Ini simbolnya Y, sama aja. Boleh memakai simbol E atau simbol Y. Dengan persamaan, modulus elastisitas itu adalah tegangan per regangan. Jadi yang ini dibagi yang di sebelah kanan ini. Tegangan tadi F per A, sedangkan regangan delta L per L. Ini tinggal kita naikkan ke atas menjadi F kali L per A kali delta L. Jadi bisa kita tuliskan E sama dengan F kali L per A kali delta L. Perlu diingat, F dibagi delta L ini adalah konstanta, yang nilainya F per delta L tadi. Ini konstanta elastisitas atau konstanta gaya, boleh. Jadi kalau kita masukkan ke sini, dapat dirumuskan modulus elastisitas itu sama dengan K, karena K tadi F per delta L, K dikali L dibagi A. Kita buat keterangannya, F gaya Newton, kemudian delta L pertambahan panjang dalam meter, kemudian A luas penampang meter kuadrat, dan K adalah konstanta Newton per meter. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal nomor 1. Sebuah logam memiliki modulus Young 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Luas penampang 20 cm kuadrat dan panjangnya 5 meter. Konstanta gaya logam tersebut adalah, yang ditanya adalah K. Kita buat pembahasannya. Kita tulis dulu yang diketahui, Y atau E sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian luas penampang 20 cm kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat, berarti 1 cm kuadrat 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi 20 kali 10 pangkat min 4. Berikutnya L sama dengan 5 meter. Yang ditanya K, rumusnya kita buat E sama dengan K L per A. Berarti K itu sama dengan E dikali A dibagi dengan L. Nih, kita masukkan nilainya. E tadi sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 dikali 20 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5. Yang 20 kita bagi ke 5, hasilnya ini sama dengan 4. 4 kali 4 hasilnya sama dengan 16. 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 4, tinggal kita kurangi, hasilnya pangkat 2. Jadi 16 kali 10 pangkat 2 sama dengan 1600 Newton per meter. Jawabnya adalah yang C. Soal nomor 2, dikatakan di sini batang besi yang panjangnya 12 meter dan luas penampang 4 mm kuadrat. Ujungnya ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton. Jika batang besi bertambah panjang 1,25 mm. Modulus yang besi tersebut adalah, kita buatkan pembahasan, L sama dengan 12 meter. Kemudian luas penampang 4 mm kuadrat, kita rubah ke meter kuadrat. Milimeter ke meter min 3, kuadrat jadi min 6. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian F sama dengan 50 Newton dan
delta L sama dengan 1,25 mm. Kita ubah ke meter, 1,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanya adalah modulusnya, berarti E sama dengan F kali L per A kali delta L. Kita masukkan, berarti E sama dengan F-nya tadi 50, L-nya 12. Berarti 50 kali 12 per A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 1,25 kali 10 pangkat min 3 delta L-nya. Kita teruskan, 50 kali 12 yang ini, kemudian 4 kali 1,25 itu sama dengan 5. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 9. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kemudian yang 50 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 10. 10 kali 12 sama dengan 120 per 10 pangkat min 9. Atau bisa kita buat 120, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 9. Kita geser komanya ke sini, karena di sini berkoma, berarti kita buat 1,2. Berarti pindahkan 2 ke sini. Jadi 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Jawabnya adalah yang A. Kemudian soal nomor 3. Di bawah ini adalah grafik hubungan gaya delta F dengan pertambahan panjang dari suatu benda elastis. Dari grafik dapat disimpulkan. Kita lihat pembahasannya. Ini benda yang diberikan gaya, jadi dia mengalami suatu tahapan. Kita lihat yang pertama yang ini. Batas dari hukum Hooke adalah yang titik P. Jadi dikatakan P adalah titik patah, salah. Kemudian antara S dan T ini adalah deformasi elastis. Jadi kita katakan ini deformasi elastis. Artinya, jika diberi gaya sampai titik ini, benda masih bisa kembali ke keadaan semula. Kemudian yang ini disebut sebagai batas daerah elastis. Artinya, lewat dari sini, benda tidak akan bisa lagi kembali ke keadaan semula. Ya, atau kita katakan batas daerah elastis. Kemudian yang U ini disebut sebagai deformasi plastis. Jadi ini daerah plastis. Kita katakan sebagai deformasi plastis. Oke, yang ini adalah titik patah. Lebih dari sini benda akan patah. Ini batas terakhir. Sehingga kita lihat yang P adalah titik patah tadi salah, Q adalah batas daerah elastis, betul ya? Jadi jawabnya adalah yang B. Sedangkan S dan T adalah daerah elastis atau daerah deformasi elastis. Yang U adalah deformasi plastis, bukan elastis. Jadi yang benar yang B. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.